warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur telah kita panjatkan di hari Kamis ya sekarang. Kamis yang terakhir ini kita dapat bertatap muka, walaupun ini masih dalam proses simulasi ya. Sebelum nantinya kita akan tatap muka secara penuh di sekolah yang kita cintai. Oke, sebelumnya mohon izin buka masker sedikit ya. Wah, ini beda kalau ngobrol di depan sama mungkin kalian yang hanya mendengarkan. Itu feel-nya beda. Kakak di sini atau bapak di sini lebih enak gitu ya. Izin ya, gak apa-apa. Oke, sebelum kita berlanjut ke selanjutnya, bapak izin memperkenalkan diri dulu. Sebelumnya kalian mau manggil saya bapak atau kakak? Kakak aja ya. Jadi supaya kita lebih akrab karena saya juga memang belum tua-tua amat gitu dan belum salah dibilang bapak mah gitu, masih 22-an umurnya gitu. Nah, sebelumnya izin memperkenalkan diri dulu. Nama kakak Ridwan Wahid Waludin ya. Kakak di sini menggantikan, kebetulan kalian kelas 10B ya. Jadwalnya itu jadwal Pak Yudi sekarang itu. Cuman karena Pak Yudi sekarang sedang mengawas HMPK, jadi yang menggantikan Pak Yudi adalah kakak lebih dahulu sekarang ya. Dan ini SU kakak. Nah, jadi bapak yang menggantikan, jadi kakak yang menggantikan. Nah, kakak sendiri di sini sebetulnya bukan seorang guru, tapi seorang calon guru karena kakak ini masih kuliah ya. Nah, kenapa kakak ada di sini dan bisa masuk ke kelas ini? Kakak ini sekarang sedang menjalankan praktik pengalaman lapangan. Jadi di kuliah itu nanti kalau misalkan adik-adik ada yang kuliah ya, terus di pendidikan nanti juga akan merasakan apa yang kakak rasakan, yakni praktik pengalaman lapangan atau yang sering disingkat PPL ya. Jadi kakak ini sekarang lagi PPL di sekolah Seman 1 Kabupaten. Nah, kebetulan kakak ini di bimbingan konseling ya. PPL-nya di bimbingan konseling bersama Bu Asti. Kenal Bu Asti? Nah, jadi kakak bersama beliau kebetulan juga sekarang Bu Asti tidak ada. Asalnya tadi mau sama Bu Asti, jadi terpaksa kakak yang datang ke sini karena Bu Astinya tidak bisa hadir. Nah, ada yang ditanyakan dulu Kak terkait dengan kakak? Si badan harus naon gitu. Jadi intinya kakak ini sebagai pengganti gitu, makanya penampilannya masih pakai jas kuliah, bisa ada yang narosin gitu. Nah, iya mah guru teh orang ini, nah iya mah guru teh pakai jas gitu kan, misalnya pakai kemeja unggul gitu termaknya saya gimana harus pakai jas. Nah, jawabannya adalah kakak masih melakukan PPL. Kalau misalkan di sekolah mah atau di SMK ya namanya itu PKL, jadi praktik kerja lapangan. Tapi karena kakak mau udah kuliah, jadi namanya PPL ya, jadi praktik pengalaman lapangan. Nah, pada kesempatan kali ini kakak tidak akan terlalu banyak membicarakan hal-hal yang berat ya, karena mungkin kalian juga baru masuk ya. Setelah berapa lama nggak sekolah tatap muka kayak gini? Setahun lebih ya. Waktu SMP kalian tatap muka nggak? Nggak ya, waktu kelas 9-nya. Anehnya kelas 8 ini jauh kelas jauh SMA deh gitu. Kira masuknya. Tapi ya kumaha deui, namanya juga bencana pandemi virus COVID-19. Jadi wayangnya dari teman-teman di sini waktu itu UN enggak? Oh enggak ya, berarti apa tuh waktu itu? Waktu di SMP MTS ujian akhirnya? Ada ujian akhir enggak? Enggak ada. Oh jadi langsung dari rapot mungkin ya? Dari rapot terus daftar di sini diterima. Kemarin bulan Juli dan sampai sekarang baru ketemu itu ya, benar? Sebelumnya udah pernah ada pertemuan nggak sama guru atau sama siapa gitu di mana? Belum? Oh, ada ulama itu. Oh, belum ya, belum jadi benar-benar siswa. Oh, berarti belum pernah ya? Belum pernah gini? Ya, alhamdulillah ya sekarang mah di bulan September, tepat dari bulan Juli, Agustus. Nah, sekarang di akhir September kalian bisa bertemu satu sama lain gitu. Nah, ngomong-ngomong kalian udah pada kenal gak nih masing-masing dari kalian? Belum. Ya, kenalnya maksudnya udah tahu nama, mungkin tahu muka juga udah gitu belum? Belum asli kita? 3 tahun 3 bulan berarti ya ini kan seharusnya kan kalau misalkan tatap muka harus sudah tahu ya, 1 minggu juga udah tahu itu namanya teh Siti, itu namanya teh Rizky gitu. Kalian belum tahu?
Nah, kalau misalkan kalian belum tahu, gimana kalau sekarang agenda pertamanya adalah perkenalan dulu. Gimana, mau nggak? Jadi supaya kita lebih tahu satu sama lain ya. Boleh perkenalan dulu dari sini atuh. Ingat nggak? Insya Allah lah, ingat ya. Semoga ketika nanti kalian bertemu di jalan, ketika bertemu di suatu tempat, nanti kalian tidak lupa sama teman sekolah masing-masing gitu ya. Nah, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya ya. Kita akan mereview sedikit tentang kegiatan-kegiatan yang telah kalian lalui, terutama kegiatan-kegiatan belajar di rumah ya secara daring nih. Bapak pengen tanya sih, kalian merasa keberatan tidak dengan pembelajaran daring? Iya. Kenapa keberatan? Coba itu contohnya. Nah, kalau mau jawab ya acungkan tangan kemudian menjawab. Kenapa alasannya kalian tidak mau atau merasa keberatan dengan pembelajaran secara daring? Iya. Oh iya, yang absen tadi baru sampai mana? Udah beres belum? Udah semuanya ini ya? Stop, ada yang bisa jawab? Kenapa merasa keberatan? Apakah karena dengan daring ini terlalu banyak tugas? Iya enggak? Apakah karena daring itu memerlukan kuota? Ya. Nah, kenapa ada tadi bukannya jawab ya gitu? Apa? Mengacungkan tangan. Toh ada nggak yang bisa jawab satu orang? Acungkan tangan. Kenapa pembelajaran daring itu dirasa berat sama kalian? Toh acungkan tangan yang bisa menjawab. Dan bisa jawab nggak? Yang tadi aja kasih tahu ke kakak. Terlalu banyak tugas, kemudian juga memerlukan kuota. Ada yang bisa menyebutkan kembali? Nah, aneh ya, kenapa? Padahal kan sudah kakak kasih tahu jawabannya apa, tapi tidak ada yang berani. Mungkin juga karena kalian terlalu lama di rumah ya, 1 tahun lebih, jadi mungkin tidak ada yang berani mengajukan tangannya di depan. Ya. Mungkin bapak juga atau kakak juga mengalami ya seperti kalian belajar di rumah gitu. Karena kan kakak juga kuliah ya, kuliahnya itu tidak dilaksanakan secara langsung tapi dilaksanakan secara virtual atau melalui internet lah. Kalau kakak itu melalui Zoom. Nah, kalau misalkan adik-adik nih, kakak pengen tahu adik-adik belajarnya pakai apa sih? Zoom. Oh, pakai Zoom terus ya? Oh, e-learning. Learning juga. E-learning itu aplikasi khusus ini yang mungkinnya khusus smart. Udah bagus berarti. Cek dulu ini. Situ rekam. Ya maaf ya, kakak rekam dulu soalnya ini buat laporan juga gitu. Nah, teman-teman semua atau ada pertanyaan kan? Mengapa pertanyaan yang pertama Bapak lakukan ke teman-teman adalah apakah teman-teman mempunyai hambatan atau mempunyai mempunyai keraguan atau mempunyai hambatan terutamanya terkait dengan pembelajaran daring. Nah, kenapa Bapak bertanya seperti itu? Karena Bapak kan di BK ya, teman-teman semua. Di BK ini banyak sekali laporan terkait dengan banyaknya siswa yang tidak mengerjakan tugas. Ya, mungkin di kelas ini juga ada beberapa, mungkin juga ada yang rajin banget gitu mengerjakan tugas. Cuman karena Bapak di BK, Bapak lebih menyoroti siswa yang tidak mengerjakan tugas. Nah, sebetulnya pembelajaran daring dan pembelajaran tatap muka itu bisa dikatakan sama saja ya. Sebetulnya kalau misalkan kita mempelajari tatap muka, kita tugasnya bakal ada, ya, bakal ada dan sama pentingnya gitu.
dalam petiknya untuk nilai rapor kalian. Nah, karena yang Bapak soroti adalah yang kurangnya atau yang jeleknya, jadi Bapak ingin memberikan teman-teman semua motivasi bagi yang mungkin pembelajaran darinya ada yang kendor ataupun ada yang tugasnya sering terlewat, sering tidak dikerjakan atau sering tidak disubmit ke e-learningnya. Ini nggak dia tuh buat lepasnya ini nggak bisa kalau tanggal soalnya apa mengenai campuran kampung bapak saya kampung kakak, maaf ya. Nah, kenapa sih kalian harus belajar secara giat? Yang entah pembelajaran daring atau pembelajaran apa namanya itu tatap muka. Yang pertama adalah kalian punya tanggung jawab sebagai pelajar. Jadi sebagai pelajar, wayahnya kalian juga harus bertanggung jawab terhadap diri sendiri. Ya, kalian sudah masuk ke sekolah ini, ke Seman 1 Cikalongwetan. By the way, Seman 1 Cikalongwetan ini merupakan sekolah terbaik di Kalongwetan. Bahkan mungkin se-Kabupaten Bandung Barat ada di urutan terbaik lah gitu dibandingkan dengan sekolah-sekolah yang ada di sekitar Cikalongwetan. Kayak yang di swasta kan bukan bapak menjelek-jelekannya, bapak juga kakak juga sekarang kan kerja di suatu sekolah ya, dan kakak juga kadang membandingkan antara sekolah yang tempat kakak kerja dan sekolah ini tuh ternyata perbedaannya jauh, entah dari sekolahnya dan juga dari teman-teman. Jadi teman-teman ini yang mempunyai tanggung jawab sebagai pelajar ini ya seharusnya lebih giat lagi gitu ya belajarnya, walaupun mungkin sekarang belajarnya dilaksanakan di rumah ya, harus belajar gitu. Kemudian selain daripada bertanggung jawab terhadap diri sendiri sebagai pelajar, kenapa teman-teman harus giat dalam belajar? Yakni adalah kalian sayang nggak sama orang tua? Sayang kan? Saya ngacung yang sayang kepada orang tua. Tuh semuanya ngacung ya, nggak ada yang nggak ngacung soalnya pastilah sayang. Orang-orang tua itu kan yang membesarkan kita dari kecil, dari bayi sampai segede ini, sampai masuk SMA. Nah selain daripada itu, alasan kalian sekolah di sini di Seman 1 Cikalongwetan juga adalah karena orang tua. Ya nggak, kalau misalkan orang tua nggak sayang sama kita, nggak sayang sama kalian, nggak mungkin orang tua itu menyekolahkan kalian ke sekolah terbaik di Cikalongwetan, ya enggak? Jadi karena orang tua sudah bekerja keras, ataupun mengusahakan kalian supaya sekolah di sini, makanya kalian belajarnya harus semangat ya, harus ditingkatkan. Itu ingat orang tua gitu. Jangan sampai ini mah ya orang tua udah banting pulang di rumah, udah kerja sana sini, ada juga mungkin yang meminjam uang ke mana gitu buat membayar di SPP kalian, tapi kalian belajarnya tidak semangat, tapi kalian tugas-tugasnya tidak dikerjakan. Dan jangan sampai seperti itu ya. Buktikan kalau misalkan teman-teman semua ini benar-benar sayang sama orang tua gitu. Gak perlu teman-teman sekarang masih uang ke orang tua, masih apa gitu, yang penting sekarang belajar aja tuh. Karena tugas kalian sebagai pelajar itu menuntut ilmu di sekolah ini. Ya, saya nggak sama orang tua. Ya, kalau saya berarti tingkatkan pembelajarannya ya. Nah, Bapak pengen tahu di sini ada yang ikut ekskul dari sini, ekskul atau organisasi di Seman 1 Cikalongwetan? Ada nggak? Yang ikut pencinta alam, pramuka atau PMR, OSIS, ada nggak? Coba yang ikut organisasi, ikut ekskul atau apa? Boleh acungkan tangannya. Bapak pengen tanya-tanya. Siapa lagi? Ada lagi kan? Coba cing dulu, dulu mereka tinggalnya. Bapak pada ditaruhkan satu-satu ya. Mulai dari sini, kamu ikut apa? Futsal. Ini? PMR ini kamu? Badminton ini? Ikut ya? Badminton. Belakang? PMR. Yang belakang? Apa? Oh, karya ilmiah saja. Kemudian itu ikut? Oh, ISPA. Yang ini apa? Futsal. Futsal ini ada lagi ya kayak yang belum tanya sama bapak? Udah semuanya ya? Berarti ada yang ikut futsal, banyak yang futsal nih laki-laki. Ada yang badminton, ada kir, baru ada
ISPA juga. Nah sebetulnya teman-teman kakak di sini sangat menghargai dan sangat bangga bagi teman-teman khususnya nih yang ikut organisasi, karena untuk pembelajaran di sekolah ini tidak hanya dilaksanakan di dalam kelas atau tidak hanya dilaksanakan melalui mata pelajaran saja. Kita bisa belajar hal-hal baru di dalam organisasi, di dalam sebuah ekstrakurikuler. Kenapa Bapak atau Kakak bilang seperti ini? Karena Kakak juga dulu kan alumni di sini ya, teman-teman semua. Saya sambil sharing aja ini biar memotivasi teman-teman, khususnya juga bagi yang belum ikut organisasi nih, mumpung baru 3 bulan. Ayolah mulai masuk gitu, karena ketika nanti sudah tatap muka masuk ke organisasi itu ya suatu hal yang membanggakan, karena nanti bakalan banyak kegiatannya. Nah, Kakak dulu di Semansa Jadi Kampatan di sini ikut organisasi yang pertama di OSIS ya, kan di OSIS, kemudian juga kan juga sama di HISPA, himpunan siswa-siswi pecinta alam, kemudian di Pramuka juga dulu itu sekitar tahun 2015 sampai 2018. Jadi kakak keluar dari sini tahun 2018, masih baru lah, masih 3 tahun gitu. Jadi ya boleh, makanya teman-teman semua bilang kakak ataupun akang ya. Kalau ada yang bilang akang boleh, karena kelas 3 yang sekarang ada juga yang masih manggil akang gitu, karena ya dari organisasi tadi itu masih ada yang lagi. Nah untuk teman-teman yang belum gabung sama organisasi ya, mohon untuk dipikirkan untuk bergabung, karena benefitnya banyak sekali yang akan kita rasakan ketika di organisasi. Kan kita nanti akan belajar tentang ini ya, tentang manajemen waktu, tentang kepemimpinan, tentang keberanian mengungkapkan pendapat, keberanian berbicara di depan umum. Nanti itu akan dipelajari di organisasi, dipakai di organisasi, terus nanti bakal terpakai ketika kalian keluar sekolah. Jadi nanti kalau kalian sudah terjun di masyarakat, kalian itu sudah terbiasa kalau misalkan kalian terbiasa di organisasi. Nah itu pelajaran penting selain daripada yang tadi kakak sampaikan yang tentang pembelajaran di kelas yang di e-learning dan sebagainya. Ada yang lebih penting, yaitu yang belajar berorganisasi. Karena dalam berorganisasi yang diasahnya itu bukan hanya keterampilan kita dalam menjawab, tapi ini tentang life skill. Jadi nanti kalau misalkan orang-orang yang sudah terbiasa berorganisasi, nanti itu berbeda lah orangnya itu. Jadi punya kemampuan untuk berbicara di depan umum, kemudian juga punya keterampilan untuk memecahkan masalah gitu, untuk memutuskan suatu keputusan. Nanti ya kalian bakalan ngerasa lah masalah. Dan hal-hal tersebut itu hal-hal yang diperlukan bagi seorang pemimpin gitu. Ya, di sini teman-teman semua walaupun mungkin di kelas ini kan kayaknya ada di sini. Enggak ada. Walaupun mungkin di kelas ini cuma ada 1 KM, tapi pada intinya teman-teman semua di sini itu adalah pemimpin. Kenapa coba teman-teman saya panggil di sini semuanya adalah pemimpin? Ada yang tahu nggak alasannya? Ada yang tahu nggak? Bisa jawab? Atau yang pernah di organisasi mungkin pernah diajarkan? Kenapa kakak bilang bahwa teman-teman di sini yang berapa belas orang nih? 17 ada 14 orang ya. Kak panggil bahwa teman-teman ini pemimpin. Dan tahu nggak alasannya? Kalian itu pemimpin loh. Ya, tanpa disadari mungkin kalian itu pemimpin atas diri kalian sendiri. Ya enggak? Ya enggak, betul nggak? Kalian adalah pemimpin diri kalian sendiri. Betul nggak? Betul ya. Jadi kita itu pemimpin itu sebelum memimpin orang lain, kita itu sudah memimpin diri sendiri. Kayak kita menentukan buat sekolah, buat pergi ngaji atau pergi berorganisasi, itu ditentukan oleh diri kita sendiri, yang memimpin diri kita sendiri. Semua ini adalah pemimpin, dan semua ini kalian teman-teman di sini jelas perlu ilmu-ilmu yang dimiliki oleh seorang pemimpin. Nah, hubungannya dengan tadi, ketika kalian tahu bahwa kalian adalah seorang pemimpin, berarti hal-hal yang bisa meningkatkan kepemimpinan kalian atau sifat-sifat
memimpin diri sendiri adalah salah satunya masuk ke organisasi. Selain daripada tadi belajar di sini ya, belajar di e-learning, di Zoom dan sebagainya gitu. Ya. Ini masuk ISPA udah lama? Baru. Ya, kelas 10 masih belum ada kegiatan, masih belum banyak kegiatannya soalnya. Nah juga di sini di ISPA masih punya jabatan, jadi kakak di Dewan Kehormatan ISPA. Hanya kalau misalnya ada kegiatan, yang suka gabung juga gitu. Cuman sekarang kan karena pandemi, ya jadi belum ada kegiatan gitu. Juga aku ucapkan terima kasih, dan bagi yang belum masuk organisasi silahkan. Ada yang masuk OSIS di sini? Anak OSIS ada nggak? Atau anak MPK? Ada nggak? Oh nggak ada ya, saya sekali. Padahal OSIS MPK itu ya merupakan intrakurikuler di sekolah ini, dan penting gitu, karena nanti pembinaan dari sananya, dari kelas dan juga dari pembinaan OSISnya itu sangat bermanfaat sekali kalau misalkan teman-teman. Ya, harapan kakak ketika nanti mungkin tatap muka, insya Allah ya, tatap muka dilaksanakan bukan simulasi, ini kita belajar. Insya Allah katanya Oktober setelah PTS nanti kita dicoba tatap muka, cuman mungkin masih terbatas. Jadi dalam satu kelas masih dibagi dua gitu. Ya, ada yang ditanyakan dulu nggak? Ada nggak? Di panjang waktunya kita sampai jam 9. Kalau misalkan tidak ada, kita lanjutkan lagi ke hal yang berikutnya. Nah, kenapa kalian perlu belajar secara serius? Tadi kan pertama kalian sebagai pelajar bertanggung jawab terhadap diri kalian sendiri. Kedua, bertanggung jawab terhadap orang tua. Yang ketiga, kalian punya cita-cita nggak? Punya, pasti punya kan ya? Ada yang cita-citanya itu jadi dokter, ada yang cita-citanya itu jadi polisi, TNI, jadi guru. Nah, teman-teman semua, kalau misalkan teman-teman semua sekarang mulai saat ini belajarnya tidak benar-benar serius, tidak benar-benar, nah, cita-cita yang kalian inginkan itu saya rasa ya sulit untuk digapai, ya enggak? Contohnya, teman-teman di sini ada yang ingin jadi TNI atau ingin jadi polisi, ada enggak? Ada enggak? Atau jadi apa gitu? Jadi pengen tahu dulu sih cita-citanya apa emang? Neng, cita-citanya jadi apa? Oh, desainer, oke. Cita-citanya jadi apa? Main bola. Terus yang belakang cita-citanya pramugari. Tuh, cita-cita udah pada tinggi. Ini ingin jadi pemain bola, ini ingin jadi desainer, ini ingin jadi pramugari. Dan teman-teman semua, walaupun mungkin sekarang kan pemain bola hanya butuh skill. Kata siapa hanya butuh skill main bola? Enggak kan? Bola itu penuh perhitungan gitu. Maksudnya itu sebelum kita ingin menjadi pemain bola, kita itu harus punya ilmu dasar dulu, ilmu umum dulu. Ya enggak? Kemudian ini kayak yang ingin jadi desainer. Jadi desainer itu ada dua jalur. Yang pertama, kalau misalnya udah terampil, bisa langsung coba-coba desain. Yang kedua, bisa juga kuliah dulu jurusan desainer busana. Nah, untuk kuliah itu kalian itu kan harus mempunyai nilai yang cukup, ya. Nah, kalau misalkan nilainya sekarang nggak cukup karena belajarnya malas-malasan, gimana mau masuk jurusan desainer, ya enggak? Atau contoh lainnya yang mau jadi pramugari cukup ketat karena ya tetaplah nilainya jadi acuan. Masa ada suatu perusahaan ya ketika nilai siswanya kecil, masa langsung masuk itu? Enggak kan? Pasti perusahaan manapun, instansi manapun, lembaga manapun pasti mencari nilai yang tinggi, yang bagus nilainya. Tidak mungkin mengutamakan nilai itu. Mengapa teman-teman di sini harus semangat dalam belajar? Ya. Ingat bahwa teman-teman itu punya cita-cita, teman-teman itu punya impian. Nanti kan teman-teman keluar dari sini, ada yang kuliah, ada yang kerja, mungkin juga ada yang langsung nikah. Dan itu tuh sebuah perjalanan panjang yang harus dipersiapkan dari sekarang. Ya, yang kerja juga tetap atau kalau misalkan nilainya sedikit nanti perusahaannya nggak akan ngelirik, ya enggak. Terus misalnya yang mau nikah, ya tetap kalau misalkan pengen punya suami yang
Ya bisa dikatakan baik pada kita juga harus baik ya, karena jalur itu kan cerminan diri kita sendiri. Kalau misalkan kitanya jelek ya, ya maksudnya nilainya jelek ya, kumaha dari lagi gitu. Orang kaya yang pilih-pilih ya, yang pintar apa yang walaupun kita nggak tahu terkait jodoh. Ya, ngomong-ngomong kalian berapa tahun sih umurnya sekarang? 16. Mau 15, 16 ya. Ada yang 14 enggak? Oh enggak ada, berarti paling muda 15 tahun ya. Paling tuanya 16 tahun. 17 ada enggak? Enggak ada. 17? Masih gantung-gantung enggak? Oh, berarti 15 16 masih muda lah. Enggak terlalu beda jauh sama kakak. Kak, berapa sih? Ada yang bisa tebak umur kakak? 21 sih. Kenapa tahu 21? Masih